siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia, tapi Anda melarangnya. Alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mau kalah marang santri seperti ini. Gimana? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi ilmu. Nggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Pak Andi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau ada mentalitas seperti itu? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bardani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di-framing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya ada mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan terpapar main camlejan seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat ini perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari bawah.
Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Gimana? Mohon maaf, saudara. Ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbukan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'ali untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus takut semua. Karena ini adalah bangsa kita, negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'ali dengan racun-racun dia benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kalau ke kiai Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'ali berawani. Usul saja kiai meneh. Pantesan bojo berawani lawan Ba'ali ora wani. Biasanya kayak model kayak gue biasanya apa bermaten bojone mung siji dian. Gak wani. Itu pada sini Rasul. Akidah ini hancur jadi. Bagaimana bukti dia hancur? Kalian bukan ibadah secara nyata. Saya telah diiman. Saya telah diiman dan orang-orang yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskrip dan dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah terjijik, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama dengan yang benar. Tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar dari Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengurusan akidah yang segera harus dibereskan. Dan ini dari hamba ini. Ini dari Ba'ali. Saya harus mengatakan dari Ba'ali. Kenapa mengakannya dari Ba'ali? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'ali, nyatanya dari Ba'ali, bohong saya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus naik. Betul-betul. Pasti naik orang boleh seterus tekor. Rusak di akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka.
apa? Jawabnya Imam Malik. Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yang melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah Abdul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa Abdul Makhlukat al Iqah, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik dia jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat, ini katanya ada oknum habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, itu para habib. Ini sesat, saudara-saudara. Kadang-kadang yang menjadi orang Madura main pelan-pelan ke orang Madura, tahu habibnya kayak gitu pelan aja, jadi hilang efek Maduraannya. Betul. Mumet kalau kan gak apa-apa mumet, ngaku nang kene burung di Palimain mumet kok. Ini biasanya Gusti Amin aku dapat biasanya juga imam bagi tiga halaman amal waktu jatuh terus ini gak enak gak saling nang kayak ini yang Jawa Timur ya. Maka siapa pun ini sesuatu yang saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akibat seorang penuh. Dan aku orang salah Gustavo Penturnya aku, daripada aku dipentul dari Gustavo, aku kenal dari Kapolres dari Tatang Rani. Nah, kenal ini proses subhanallah, ini sudah tidak benar. Kita cuma tahu bahwa saja ada topi-topi daripada Pak Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Pak Andi itu sudah dikapus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Saudara-saudara, melek kupingnya bolong apa boten? Bolong apa boten? Gimana? Lah ini orang sering kurang terus ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Bandi. Betul. Sanes kiainya, dunia kiai urusan ngaji. Gimana? Dosen, kalau kritik Kapolres sampean. Kalau sakit hati sudah keluar biasa yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana kemudian? Paham kemudian? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato dari para oknum habib seorang benar. Ngomongin bilang apa? Kata aja umpah saya bisa diharap kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dipuja kitab Siratul Nabawiyah Imam Indonesia, Siratul Nabawiyah Imam Indonesia, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan kanjeng Nabi selama hidupnya nikmat cuma satu kali. Jadi kalau saudara ada oknum habib itu bisa nikmat 70 kali, artinya menanamkan doktrin ratus orang Jawa Timur bahwa habib lebih hebat dari kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul-betul.
selek orang-orang seterusnya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur saudara, syariatnya. Nomor sebagai para selek orang-orang seterusnya kamu. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bahawi ini, kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang ikut kepada Habib, ternyata pun orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya. Diselipkan di kepalanya dengan kertas. Oh, wahai Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Mukarrabin dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk teler, gak apa-apa. Yang penting kita hadir masuk surga. Ini adalah penyesatan kalau syariat salah benar. Wah. Oke, ini kepolisiannya uring-uringan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi.